Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Babang Arjuna Gosong. Oke teman-teman, jadi ada yang nanyanya itu tuh kurang enak. Jadi gaji seorang YouTuber itu halal atau haram? Wow. Akhirnya saya nanya-nanya ke yang lebih senior, yang lebih tahu tentang agama. Gajinya itu halal atau haram? Oke. Cukup miris ya. Sebenarnya itu tuh miris ya antara orang yang iri atau orang yang pengen cari pengetahuan. Tapi ya daripada terus menerus nanti isunya itu nggak asik bagi konten kreator juga imbasnya. Oke, jadi gini, tuh kata teman-teman yang pinter ya, yang bijak itu tuh ya tergantung youtubernya itu kontennya apa dulu. Itu simpelnya. Kalau misalkan kontennya itu yang baik-baik, yang mengajak kebaikan, ya wallahu alam, insya Allah halal gajinya. Kalau yang buruk-buruk, ya wis di disimpulin sendiri aja. Kalau yang buruk itu gimana kira-kira, ya kayak gitu. Makanya kalau bikin video ya yang baik-baik lah. Jadi salut ya kepada teman-teman tuh yang bikin videonya tuh tentang kayak ngaji, terus berkebun, ngajak-ngajak apa namanya, orang banyak untuk menghijaukan bumi. Nah itu kan konten-konten yang bagus toh, mengajak pendidikan, apa ya, mengajak kebaikan. Nah kalau nggak ada tanaman kita juga nggak bisa nafas. Ya bisa nafas sih bisa, tapi kan ya nggak bagus gitu loh untuk kesehatan. Jadi yang kayak kayak gitu itu kalau saya simpulkan ya halal gajinya. Terus kalau yang pamer-pamer aurat misalnya kayak gitu, nah itu kan bisa dapat istilahnya apa ya, dosa jariah kata teman-teman senior saya tuh kayak gitu. Jadi selain ya itu tadi haram atau halalnya, ya dapat dosa jariah kalau bikin konten yang kayak gitu. Meskipun lolos di YouTube gitu ya, karena nggak terlalu vulgar juga. Tapi ya tetap namanya ngumbar aurat kan nggak boleh. Nah, di sini kan saya tugasnya itu menyampaikan. Jadi teman-teman yang setuju ya monggo, yang enggak ya monggo. Jadi teman-teman yang merasa kontennya itu mengajak kebaikan, yang menghibur, yang mendidik atau yang memberikan ilmu yang bermanfaat, entah itu ilmu dunia, ilmu matematika atau ilmu akhirat, ya ayo semangat lagi kayak gitu. Channel hiburan, hiburan yang nggak berlebihan ya, yang nggak aneh-anehnya itu keterlaluan, yang enggak apa ya, yang jangan sampai ditirukan anak-anak kecil dan membawa kerugian kayak gitu. Terus apalagi teman-teman, ya udah itu doang. Jadi kalau disimpulkan ya tergantung kontennya. Oh ya, ada yang bilang kan ini ya, nanti gimana kalau iklan yang muncul yang bayarin kita itu tuh misalkan ya dia itu jualannya nipu, misal nih ya, misal doang, atau produk-produk yang haram misalkan. Nah kita tuh nggak bisa terus iklan yang muncul di video kita tuh iklan yang haram terus kita ikut kena imbasnya, gaji kita haram tuh ya nggak bisa. Sekarang saya nanya, misalkan nih, misalkan tetangga sampean itu pencuri ya, terus kita tuh nggak tahu kan dia tuh pencuri atau bukan. Ya namanya pencuri kan ya nggak ngomong-ngomong kalau aku pencuri, kan nggak tahu kita, ya kan. Terus kita tuh diundang hajatan atau syukuran atau tahlilan, bukan syukuran mencurinya bukan ya. Kalau di desa kan ada acara-acara seperti itu toh. Nah itu kita diundang terus kita makan. Nah itu makanannya halal apa haram? Selama yang kita makan nasi, sayur, telur, ya insya Allah ya halal. Karena yang dimakan kan bukan babi, bukan anjing kayak gitu kan. Soal dia dapat uangnya dari mana itu bukan bukan urusan kita lagi. Kita kan nggak mungkin nanya, Mas, sampean ngasih aku makan kayak gini belinya itu pakai uang halal atau haram? Kayak gitu kan ya nggak mungkin satu persatu, ribet gitu.
Jadi simpel aja mikirnya, kalau teman-teman merasa konten kreatornya itu mendidik, menghibur, lucu, nggak berlebihan, nggak ada kemungkinan untuk ditirukan yang aneh-aneh dan membawa kecelakaan kayak gitu, itu ya gas aja gitu. Kita kan sama konten kreator gitu. Nah untuk teman-teman yang bukan konten kreator ya, itu tadi kesimpulannya ya tergantung tergantung ininya. Kalau soal iklan ya kita nggak bisa apa, nggak bisa lah, ya ibaratin kayak tetangga kita gitu. Oke gitu aja teman-teman, tapi ini untuk apa ya, biar CPM dan RPM nya naik, tetap video ini saya bikin 8 menit. Kalau konten kreator pasti paham lah tujuannya apa. Oke, apa lagi yo, apa lagi yo, apa lagi. Jadi setelah bahas yang berat-berat, main-main lah, main-main, oke main-main. Jadi teman-teman aku tantang nih ya, bisa gini nggak? Gimana sih? Gini, gini, bisa nggak? Cobain deh, kamu bisa gini nggak? Atau gini? Kalau gini sih kebanyakan orang bisa kalau gini, ting ting ting. Tapi yang kayak gini tuh susah. Gini. Jadi yang tiga ini harus tenang teman-teman, harus tenang. Ding 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 ding. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang kiri juga bisa. Dua bisa, tiga juga bisa. Kalau tiga ini gampang ya, banyak orang yang bisa ini kalau gini. Tapi kalau yang tiga, ya yang gerak tiganya kayak gini, ini berat banget ini. Salah. Nah ini berat banget ini, yang kayak gini. Yang satu diem, ya yang gerak tiga ini berat banget. Kalau satu gampang, dua gampang, tiga, berat banget ini teman-teman. Yang ini tetap ikutan gerak. Tapi kalau satu yang gerak, ya gampang, gampang toh. Kalau jempolan ya gampang lagi. Karena kalau yang jempolan ini biasa buat keyboard, ngetik keyboardnya di smartphone, jadi ya gampang. Yaudah, makasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Bye bye. Kalau suka, subscribe.